Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malbar Dansa dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan positif accounting theory. Pembahasannya yang pertama itu pengertian dan sejarah berkembangnya positif accounting theory, hipotesis positif accounting theory, hubungan dan perbedaan positif accounting theory dan normatif accounting theory, kritik mengenai positif accounting theory. Pengertian. Positif accounting theory adalah sebuah proses yang berusaha menjelaskan dan memprediksi kondisi tertentu di masa mendatang. Merupakan studi lanjut dari normatif accounting theory. PAT lebih deskriptif, bukan perspektif. Tidak seperti teori normatif didasarkan bahwa manajer akan memaksimumkan laba, tapi teori positif didasarkan bahwa individu berusaha memaksimumkan keuntungan pribadi. Teori positif menekankan pada penjelasan alasan-alasan praktek yang berjalan dan prediksi peran akuntansi terkait kepuasan ekonomi individu, perusahaan, dan pihak lain yang berperan besar dalam pasar modal dan ekonomi. Sejarah berkembangnya. Watt dan Zimmerman sekitar tahun 1960-an. Pada sekitar tahun 60-an, teori akuntansi masih menggunakan normatif accounting theory. Kemudian pada tahun 70-an, teori akuntansi yang dipakai adalah positive accounting theory. Teori normatif pada awalnya belum menggunakan pendekatan investigasi formal. Baru pada perkembangan berikutnya mulai digunakan pendekatan investigasi terstruktur formal, yaitu pendekatan deduktif, dimulai dari proses akuntansi dasar sampai dengan dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Anis dan Imam tahun 2003. Terdapat 3 alasan terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris. Yang kedua, pendekatan normatif lebih berfokus pada kemakmuran investor daripada kemakmuran masyarakat luas. 3, pendekatan normatif tidak mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hipotesis. Hipotesis rencana bonus. Para manajer perusahaan cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Hipotesis kontrak hutang. Makin tinggi rasio hutang suatu perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Hipotesis biaya politik. Semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan laba periode sekarang ke periode mendatang. Hubungan positif accounting teori dan normatif. Positif accounting teori merupakan alat untuk menguji secara empirik asumsi-asumsi yang dibuat oleh normatif accounting teori. Normatif accounting teori merupakan pendapat pribadi yang subjektif, tidak dapat terima begitu saja dalam menentukan keputusan. Sebab itu dibutuhkan perkembangan teori akuntansi yang sekarang dikenal dengan teori positif accounting teori. Bertujuan untuk menguji normatif accounting teori secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Perbedaan positif teori apa adanya. What is normatif accounting teori? Seharusnya demikian. It should be. Pertama, positif accounting teori mencakup penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Fakta sebagai sasaran untuk pernyataan pasti, dasar penghitungan objektif, dan ada pernyataan deskriptif. Kriteria penerima teori yaitu benar atau salah. Normatif accounting teori mencakup penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu pelakuan akuntansi yang paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai sebagai sasaran. Bentuk pernyataan kemungkinan, dasar penyimpulan subjektif, nada pernyataan perspektif, kriteria penerimaan teori yaitu baik atau buruk. Kriteria mengenai positif accounting teori. Whittington tahun 1987 mengkritik pernyataan bahwa positif accounting teori adalah bebas dari penilaian subjektif dan bersifat ilmiah. Sedangkan normatif accounting teori mempunyai penilaian subjektif yang tinggi dan tidak ilmiah. Deegan tahun 2014, positif accounting teori tidak memberikan resep dan oleh karena itu tidak menyediakan sarana untuk memperbaiki praktik akuntansi. Ketentuan 1983 menyatakan bahwa teori ilmiah seharusnya berguna dalam memprediksi dan menjelaskan fenomena yang terjadi pada bidangnya. Dalam hal ini, PAT hanya memprediksi perilaku entitas akuntansi, bukan teori meta level seperti yang ditunjukkan pada aliran akuntansi tradisional. Triwono
1998. Konsep income yang digunakan dalam praktik hanya bertujuan untuk kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain, tidak diperhatikan. Atau entity teori. Seharusnya distribusi income harus didistribusikan kepada semua stakeholder tanpa menitik beratkan kepada satu stakeholder saja. Sekian dari pesan teks saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.